metik daun salam di kota Mekah. Cakep. Jauh ya. Ntar pulang pada bisa berangkat. Amin. Berangkat kemana? Ke Mekah ya, izin Allah. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Iya bayar kalau punya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para tuan guru, para kiai, para tokoh, para sesepuh dan para bini sepuh yang mohon izin, mohon maaf namanya saya nggak sebut atau ya bentar doang. Ini udah jam berapa ini? Jam setengah 10 lewat 5. Guru Agus, tapi jam berapa kita? Setengah 2. Kalau malam nanti udah pulang-pulang kita ini. Apa jam berapa nih tuan rumah? Bang Sinan, Bang Haji Sinan, terserah. Dan terserah malaman kita. Jam 10 kali ya, Guru, Kiai. Nanggung. Ya udah, jangan lama-lama. Ya saya mau tahu di sini orang Bintang 14 ada Kiai Agus, ya Kiai Muhtiar, tuh ada Kiai Ahmad Faisal, banyak guru-guru, banyak kiai di sini mah. Ya kita ceramah kadang-kadang. Ya udah pada pinter ya, bener nggak? Bener bukan ya? Kamu pada ngaji kan ya? Tadi seminggu Jumat kan? Dengar khotib? Dengar? Apa tidur? Kan gitu? Iya, semua juga kita dikumpul Pak malam hari ini. Orang Islam tahu main judi, slot halal apa haram? Haram kan ya? Buktinya kalau kita kompong ngobrol, buset, lah pada main berempat ngumpul di musola lah, nempel wifi lah, cekrek lah, gimana sih? Bisa ngaji main judi slot, ada yang gitu? Nggak ada di sini makanya. Lalu itu, ya artinya apa? Ini Pak, kita orang Islam, ya. Ini saya belum ngomong nikah nih, baru nyadarin dulu ya. Kita sadar dulu Pak. Ya orang Islam sadar dulu. Karena kita tahu main judi haram, nggak ada ceritanya main judi kaya, kagak ada. Gangkrut banyak, gitu ya. Lah iya, kemudian yang apa, yang kagak pada sembahyang berkah, kagak, udah tahu. Tapi gimana? Buktinya, nyatanya, pada jujur mau bohong. Lu begitu? Ayo Pak, kalau kita bohong dulu ya udah sadar, karena kita ngaku banyak dosa. Makanya kan ayat Qur'annya wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil. Udah kita buru-buru cepat balik, ingat sama Allah. Sama nih nganten dua-dua, ya mungkin dulu sebelum besok dia mau akad nikah. Iya kadang-kadang kan kita orang kita jujur aja, pacaran dulu kan begitu. Lah iya udah tunangan, di bokong sini, bokong sono, lah belum nikah ya, Guru Muhtiar. Ya belum manggil penghulu loh, belum sah itu. Kadang-kadang kita mah udah dia kan udah diikat lah.
belum halal kan gitu. Iya. Tapi kadang-kadang jujur aja Pak, orang kita kadang-kadang begitu, hal kecil dianggap enteng, ujung-ujungnya lah itu dosa kecil-kecil, titik kecil-kecil lama-lama banyak, ini yang jadi gelap. Padahal kiai, guru banyak, majelis taklim, musola, masjid banyak lah, ngapa kampung kita gelap? Ngapa? Lah ini titiknya kebanyakan. Lah iya, sama guru, Ustaz Agus ngajar taklim. Iya kan, kalau kata beliau kan begitu dia ceramahnya, ya kiai jantung lah. Iya, guru buka kitab, kita ngikut buka kitab. Guru tutup kitab, kita ngikut tutup kitab. Dengar, paham, tahu. Kan gitu. Nyambung kan ini? Hah? Nyambung kan ya? Lah iya Pak, artinya ayo kita sadar dulu. Sadar apa? Udah kita ngaku banyak dosa. Pak, sekarang kan apa di Sumatera tuh, Aceh, Medan, banjir. Lah iya, apa Jakarta juga air pada naik. Kita sekarang hujan, kita lihat tuh angin. Makanya nih alhamdulillah nih, Bang Sinan nikahin nih putrinya. Lah iya, emang dikit lagi kiamat udah. Yang belum punya bini udah jadi gini lagi, jangan sampai jomblo. Nah yang udah nikah lo jangan pacaran dulu, orang pacaran ke 5 tahun nikahin kagak, kan rugi itu. Lo ngajak makan, nonton bioskop, digacoan, sono kemarin dibokok lah, ujung-ujungnya nikahnya sama orang, itu. Ya, nah udah bilang nih, saya nggak mau ngomong dari ke situ. Nah, artinya begini Pak, ayo malam hari ini kita walimatul ursi ini kita sadar dulu nih. Ya, bini itu Pak hak guna pakai, betul nggak? Bukan milik kita. Kadang kita yang udah nikah udah lama nih Pak. Di sini juga di rumah punya bini. Pagi kadang-kadang gini, jam belanja buat masak. Kasih duit 50.000, apa jawaban istri kita? Cukup apa kurang? Hah? Cukup apa kurang? Kurang, udah kurang ngomong lagi curhat kan gitu. Cabai mahal, ini mahal, belum mahal, semua mahal. Kan begitu? Ini Pak, kita lelaki yang menjadi kita cepat stres, cepat mati, banyak penyakit gara-gara ini nih. Kita keseringan diomelin gini. Betul? Benar nggak? Lah jujur aja. Lah iya. Kadang-kadang kita begitu tuh. Lah iya, kadang rumah tangga, makanya istri Pak. Kenapa kita nih kayak guru Agus? Iya dia berceramah di mana-mana, mama lu pada ketawa. Coba sama bininya, berani ngomelin dia. Iya, guru mau dia juga dikain orang lah sama lompongan begini kita Pak. Habis kita diceramahin. Lah iya, makanya saya didik bini saya jujur nih, pengalaman pribadi. Enggak, saya ada pengajian tuh bulanan di rumah jadi bening kali disok. Saya bilang sama istri saya, Neng, toh mau masak apa enggak buat orang ngaji? Kata bini saya, agak, ya udah kalau kagak mau masak kita mesen tukang nasi uduk banyak, kan begitu ya. Akhirnya giliran kita mesen nasi uduk, namanya orang mesen, tahu-tahu iya sekali bener, 2 kali bener, 3 kali bisa Imron, ya katanya pakai mulai lenje dah, orang kan jadi langganan begitu ya. Iya katanya kagak ada yang nganter lah, kita lagi ngaji suruh makan yang termos di sono, ya siapa yang mau ngambil. Nah dari situ akhirnya bini kita, udah Bang kalau begini caranya mah besok saya masak aja. Akhirnya apa? Ya udah nih, gua kagak maksa. Akhirnya apa? Bini kita masak dewe. Ketika dia capek, lah emang gua nyuruh kan kagak. Ya sama nih, entar nih, Neng Hopipah ya sama Bang Irfan. Lah iya, nggak ada kewajiban istri nyuci piring, masak kagak. Itu mah tugas laki. Makanya imamnya laki-laki, bukan perempuan. Ada kan laki, lah ada.
teman saya ustadz guru ngajar ke sono kemari lah sama bininya takut pak, nih pulang acara dapat amplop, itu amplop ditaruh di peci diumpetin. Benar ini bu, saya bukan cerita bohong aja, Bu Agus. Reksa aja ntar yang di pecinya ada duit itu umpetin di bini. Lah bener guru, saya bukan cerita bohong, saya cerita dongeng, ada yang begitu. Kata saya lah, lo apa depan orang berani banget, orang kan begini takut, jangan pak. Kita begini bukan takut, kita sayang. Sayang apa? Dia nanti lahirin anak kita, merawat rumah kita, jaga rumah kita. Ya, kita kagak tahu kecilnya nih, neng Hopipah nih. Lah iya, lagi kecilnya nih, sama babanya Bang Sinan dirawat. Ya, ngomong beli pampers, ya beli susu, ngomong ngajak jalan-jalan sore-sore dari kecil, disekolahin. MI, Al-Watonia, Guru Muhtiar tuh, Mundar Mandir dijemput, kemudian sekolah, MTS, kuliah, SMK, kuliah, lulus, sarjana, toto gede, sekarang dinikahin. Berapa sih dibawain harganya? 10, 20, 50. Lunas apa kurang? Lah total aja biayanya dari kecil, dari brojol. Lah iya paling terbang Sinan cuma ngomong, Bang Irfan, lu jaga tuh anak gua, lu lindungi tuh anak gua, jangan lu sakitin. Gitu. Lah iya, karena bini kita begitu, Bang lu nyenengin kagak nyakitin gua mulu Bang. Iya dia. Banyak kayak begitu. Lah iya lu udah kagak bisa nyenengin lu nyakitin gua mulu Bang. Lah itu makanya kan Nabi bilang, baiti jannati, rumahku surga. Gimana pak kalau rumah itu surga? Artinya sadar, lakinya suaminya sadar, kita pelindung penjaga wanita, ya wanita juga sadar, dia lindungin harta suaminya, saling. Kita kan kagak, laki nuntut bini biar benar, bini nuntut laki biar. Akhirnya apa? Itu pada maksa-maksa orang pak. Ini yang jadi kagak ketemu. Harusnya kalau suaminya sadar, ingat sama Allah Tuhannya, ngikutin siapa? Nabi Muhammad Rasulullah. Gimana Nabi Muhammad rumah tangganya dengan Siti Aisyah? Neng ada makanan? Nggak ada. Ya udah saya puasa. Berarti kalau lakinya puasa, bininya puasa. Lah sekarang kita nggak punya duit, ya kita ngomong, Neng ada makanan? Kagak ada Bang, kagak beli beras, kagak punya duit. Terus bini kita puasa apa berantem? Ayo, jujur pak. Kita kadang-kadang lah itu, gimana rumah kita jadi sorga? Lah di rumah pada kagak betah. Ayo lakinya pergi mancing, yang seneng nongkrong di pos main gaplek, nggak punya bini. Kalau yang kagak punya bini kali urut kan gitu ya. Emang lelaki kan yang bininya mati kan kayak orang keder. Iya ke sono bininya kagak. Lah dia lorong sono nonton TV diem. Lontang lantung di. Lah iya kayak orang keder kagak punya empuan kan gitu. Kita nih kayak Guru Agus, Guru Mutia pulang pasti nyari bininya, mana malu Tong, mana malu Neng, ada lu di kamar lagi main HP. Lah udah, kita tahu bini kita lagi main HP, kita tenang. Coba kalau bini kita lagi di mall, buset, jam 10 lagi ada di mall, kagak pulang itu bini. Lah iya kita pasti nyariin, kenapa? Lah itu kita sayang pak. Ya iya jangan-jangan bini kita lah itu jangan kita lepas saja. Itu tanggung jawab suami. Makanya suami harus sadar, nih kudu ngaji, kudu punya guru. Dengar bukan ini? Ya, ini ada guru nih, ada Kiai Kaisal, Guru Agus, Kiai Muhtiar. Datang ngaji pak, pilih yang mana yang bapak cocok. Kemudian datang ke rumah guru, ya bawa rokok 5 bungkus, sama martabak 2 loyang. Kemudian ngomong dah,
Ya, Guru Agus angkat saya sebagai murid. Itu Pak, diijab kabul sama kayak orang nikah. Ntar guru bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat itu. Kalau bapak nyasar nanti, kita bisa laporan sama guru. Iya, guru kalau saya kecebur ya besok di Siratul Mustaqim kepleset atau di kuburan saya digigit, guru nolong saya ya, doain saya. Enak apa begitu? Lah itu, karena malah guru Mutia ngajar loh, dari tahun berapa beliau ngajar? Tapi gini hari. Lah iya, yang muridnya Pak, yang udah setahun, udah 5 tahun, udah 10 tahun, sekarang udah punya anak 2, punya anak 3, ketemu di pasar Sumber Harta, Papagan, salaman, saya murid berapa? Nah, saya juga pernah ngajar. Iya, murid kita yang dulu 2010 kita ajar, udah nikah, punya anak, nggak ketemu sama kita. Mana mau gua ada anak gembrot, begitu ya, nenteng anak 2, atau salaman saya murid berapa? Ya, ke rumah kagak, lebaran datang kagak. Lah kita di dunia aja kita udah kagak kenal, apalagi di sono. Bagaimana nyarinya? Betul nggak? Lah itu makanya suami kudu punya guru. Kadang kan kita jujur aja Pak, pengajian banyak kan ibu-ibu. Cuma nih jeleknya nih, jujur aja nih, realitanya kenyataannya. Kadang ibu-ibu ngaji itu bukan dengerin gurunya ngaji, ngakurin. No bang, no bininya anu no, kalau masih baru lagi bang. Iya, no bang, no bininya anu no, motor baru lagi bang, cincinnya baru lagi bang. Lu mana bang, mana bang? Lah pulang ngaji lagi ini lagi di palak. Bener nggak? Bener nggak? Lah jujur aja Pak, perempuan kadang-kadang ngaji begitu tuh. Jadi bukan ya kan gitu. Huna libasul lakum wa antum. Lah iya kita pakaian, lah bini kita juga pakaian. Kalau lakinya dihormatin, bininya juga terhormat. Kalau lakinya direndahin, bininya juga rendah. Makanya Bang Irfan itu tugasnya ntar jadi orang yang mulia, yang terhormat. Ntar yang Afifah ikut terhormat. Kalau lakinya terhina, lakinya dihina, bininya ngikut. Kenapa? Lah itu baju sama celana nyambung. Lah iya, makanya perhiasan bini kita perhiasan. Nyambung kan ya? Nyambung. Lah iya kadang-kadang begitu Pak. Makanya zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kita emang lelaki, Nabi Adam dulu di sorga dewek-dewek minta apa aja ada. Umum gak ada temenan nih sekarang Pak, sebentar 14 guru mukhtiar doang dewek-dewek. Gadok dia dewek-dewek, agak ada temenan dewek-dewek. Isang apa kagak kira-kira? Lah iseng, makanya diciptain lah perempuan. Kadang-kadang kita lelaki didagang nyari duit ke sono kemari mondar mandir pulang kita kagak dapat duit, nyampe di rumah kalau bininya solehah kan enak. Ya udah bang, namanya rezeki ya kadang lagi banyak alhamdulillah, kadang lagi bundet ya alhamdulillah, tetap kan begitu. Kan enak itu bini yang begitu. Kalau bini kalau kayak begitu masih hidup bisa jadi kubur. Lah iya, kenapa? Lah itu kita dipijitin, dikerokin, lah itulah bini. Makanya orang Betawi manggil istri itu bini apa? Bikin. Nih nikmat, bini itu bikin nikmat Pak. Lah iya, kenapa bapak punya bini kadang-kadang jadi kagak nikmat? Nah, berarti ada yang salah. Makanya kudu punya guru. Kalau laki bini berantem, ya diam-diaman berhari-hari, berbulan-bulan itu bahaya. Makanya kudu punya guru. Kalau kata lakinya, bininya salah. Kata bininya, lakinya salah. Akhirnya ketemu itu masalah, solusi. Kagak, makanya kudu punya guru. Ayo datang ke rumah guru mukhtiar, bawa martabak 2 bungkus gitu sama rokok 5 bungkus. Nah udah nih guru mukhtiar bagaimana nih
Nggak rokok ya itu mah ya. Iya kasih oh udah murid akan banyak apa noh. Lah iya ngadu dari situ cerita menurut lakinya apa, menurut bininya apa. Ntar ketemu, oh urusannya buset sepele kadang-kadang. Cuma kadang-kadang itu urusan kecil nih Pak, jujur aja, Guru Mutiara tahu tuh. Data perceraian kita pas sekarang nih, itu nambah hiji ya. Nambah. Mari COVID aja tuh Pak. Kalau Bapak nongkrong di Pengadilan Agama Kota Bekasi, itu nambah. Iya muda-muda, kalau saya pernah ngopi di Solo di Pengadilan Agama depan Anono. Ya kalau CFD ya apa namanya apa sih? CFD apa di situ? Ya iya itu sebelah sononya, ya itu ada. Bapak nongkrongnya beli kopi di situ. Lah muda-muda masih 20, 18, udah pada cerai itu. Lah itu makanya naudzubillah. Kadang yang nikahin Bang Sinan nih, udah bikin undangan. Malam ini acara bikin maulid, undang guru, besok akad nikah lagi, undang lagi acara, tamu, kadang-kadang apa kagak tidur itu. Lah iya apa besok lagi, ntar habis nikah nih. Lah iya bagaimana nih? Apa mau tinggal di sini, apa mau tinggal di sono, apa mau ngontrak, apa mau ngambil rumah KPR. Orang tua kasih mikirin begitu. Bener gak? Bener. Jam berapa udah? Mau 10 kurang 5 dikit lagi tuh habis dah. Ini saya kan gak dikasih air apa ini? Hah? Saya nggak minum pit. Israel. Ya. Jadi begitu Pak. Ya makanya kita sadar ya. Walimatul ursi itu ya nanti nih ketika akdu nikah. Kenapa walimatul ursi? Aras itu goyang. Kenapa? Pindah. Sekarang nih Khofifah ini masih tanggung jawabnya Bapak Sinan. Entar ketika apa tuh angkah tuka wazawaj tuka bimaklil mazkur halan satu pindah. Makanya aras goyang. Kenapa? Ada hamba Allah di bumi yang menghalalkan pernikahan, bukan bikin dosa. Makanya kita nyebutnya orang Betawi. Ya di Jakarta, di Bintara sini walimatul ursi. Kenapa? Aras itu goyang. Karena ada ibadah yang paling nikmat dan paling lama, dan itu nikah, betul nggak? Makanya orang yang udah nikah pengen nikah lagi, gitu ya. Saking nikmatnya, betul. Loh, emang kadang-kadang begitu. Atuh aja ngomel mulu gimana dua? Ujung-ujungnya tidur di musola ya. Lah iya, atuh aja lu kan bisa ngurusin gimana dua? Gitu makanya udah Pak, alhamdulillah Nabi bilang fawahidah atuh aja pasal bijatidin ribat adab. Kalau agamanya dia ingat Allah, dia soleha, ya neneng Khofifah soleha, ya ingat dia taat sama suami karena Allah, lillahi ta'ala, aman. Makanya kadang-kadang Pak nih pernah saya kejadian tuh ada tamu waktu Ramadan kemarin tuh datang ke rumah saya Bang Sinan. Itu mau lebaran kurang 3 hari Idul Fitri. Itu bininya ditonjok, orangnya jujur. Bener ini, bukan dongeng nih, kisah nyata nih. Lah padahal mah Pak, kalau kita buka TikToknya, Facebooknya, statusnya, oh ya, apa kayak Ustad. Sholawat 1000, sholawat ini, sholawat itu, oh ya. Status WA-nya, oh ya, motivasi mulu dah. Lah giliran kita koko nih datang ke rumah saya. Dulu ada di rumah, ada. Baru bikin kopi ini saya kayak mengalis terawih sih. Kita kopinya malam jam 12. Baru bikin kopi ini. Udah saya mampir. Nyampe ke rumah, Toto ngomong begitu. Saya habis kabur dari kantor polisi. Kan dalam hati saya, lalu habis kabur dari kantor polisi ke rumah gua. Enggak kalau polisi mari. Lah gitu ya. Lah iya, kata langsung dia ngomong, agak guru katanya. Ini katanya apa pagi-pagi Ramadan kemarin nih ceritanya itu bininya sama anaknya udah puasa
Akhirnya dia ngomel tuh, lebih ini kagak puasa dia omelin. Lah dia kan udah gede, lebih aja urusan dia sama Allah. Lu juga puasa lu belum tentu diterima. Lah puasa bininya ditonjok palanya benjol, lah besok Idul Fitri lu biaran. Bininya siapa palanya benjol? Ayo. Lah itu kan kagak punya itu. Lah puasa mengendalikan hawa nafsu malah nafsunya jadi. Lahir apa? Saya bilang udah. Ya, lo sekarang dicari-cari polisi nih. Kenapa? Udah dipanggil dibikin BAP. Akhirnya apa tuh? Dia kabur tuh asar. Itu makanya jam 12 malam datang ke rumah saya Bang Sinan. Kemudian lah itu dia ngomong dah, bininya nggak puasa, ribut-ribut berantem. Kadang-kadang gitu tuh, urusan timbang cuci piring kadang-kadang gitu. Harusnya kita nih dalam rumah tangga sadar, suami sadar, istri sadar. Urusan gede dikecilin, urusan kecil dibuang. Baik, kalau kita kagak, urusan kecil juga gara-gara bocah berantakin rumah, ngomel dari pagi sampai malam. Lah iya, habis ngomel ya itu kan naik darah tinggi, migran. Nah itu ujung-ujungnya kalau kata dokter Agus Surabaya, itu kan stroke. Iya mah, kalau yang pendiam, yang berdumel dong hati-hati, pasang ring kena jantung. Ini hati-hati. Kita diajarin sama guru-guru kita kudu legowo, lapang dada. Lah iya, namanya diri kita manusia, dia bukan hewan. Iya, dia punya akal, dia punya pikiran. Dan kita watak kita beda-beda. Ada yang wataknya, kalau kita belajar psikologis manusia, ada yang wataknya penonton, wataknya gembira, ada yang wataknya damai, ada yang wataknya tegas, ada yang wataknya rapi. Nah itu sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar bijaksana, kemudian Umar tegas, Utsman rapi, Ali itu damai. Kemudian dari 4 watak ini Pak, watak kita beda-beda semua. Lah iya makanya guru aku sama guru Mutiar tuh beda. Guru Mutiar mah tulisannya rapi. Kalau guru aku, lah jujur aja kita baca, kita kudu paham, kudu kenal diri kita, wataknya dia watak mana. Makanya bininya biasanya rapi, lakinya biasanya berantakan. Itu tuh gara-gara itu jadi berantem tuh. Lah iya, makanya yang berantakan kudu belajar sama yang rapi. Yang rapi ya kudu belajar jangan terlalu rapi, apa-apa pengennya sempurna, nggak bisa di dunia. Kita hidup itu dunia ini sempurna, ada aja yang bikin kotor. Lah iya, makanya kita harus sadar. Nah, dari 4 watak ini Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kiblatnya mana? Kiblatnya Nabi besar Muhammad, sallu ala Muhammad. Makanya kalau kita sadar nih tadi nih kita juga bacain maulid kita asrokol. Dulu tuh Nabi Adam sama Siti Hawa ketika nikah dalam tafsir Sawi itu nikah Pak sama Siti Hawa kan di surga. Maharnya apa? Baca sholawat 20 kali dalam tafsir Sawi. Makanya kita hidup nih di alam dunia Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Maharnya kita hidup hari ini baca sholawat 20 kali. Iya makanya uruk. Dia orang Betawi dia adabnya ketika ada walimatul kursi kita ngadain maulid, cocok. Kenapa? Karena emang dari sholawat ini nyambung ke Nabi besar Muhammad, sallu ala Muhammad. Makanya sadar rumah tangga bayi jannati, rumahku surgaku, ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yaitu neng masak kagak, ya udah saya puasa, lakinya puasa, bininya puasa. Kemudian neng ada makanan, Nabi puasa, ya enggak gua makan, bininya makan, lakinya makan. Kita kan kadang-kadang kagak. Lah iya, bini kadang-kadang lah itu duit gua
duit laki, duit gua, begitu. Lah iya, kadang-kadang bini ya itu kadang-kadang dibentak ya, oh takut laki jadi bini. Lah itu jangan Pak. Kita tugasnya imam ya didik makmum. Masa imam takut sama makmum? Lah imam ya kudu didik makmum. Lah iya kita didiknya didik apa? Didik sayang. Lah iya neng lu jangan begitu. Lah iya lempengan banyak yang kita bagi, lempengan kagak ada. Ya alhamdulillah kan begitu. Lah iya jangan romana bini kita mah lah. Duitnya penuh dompetnya. Nah ini lakinya romana rokok kagak, kopi kagak, lagi kempes di pojok lagi tang aja. Mana bocah bisa jajan, jajan, tang. Ujung-ujungnya tuh Pak, kita kalau kagak punya guru, lah iya tang, ujung-ujungnya tak aja diomelin sekali lagi, itu yang bikin kita cepat mati. Lah bener, laki-laki Pak, kita nih, kita kadang-kadang dari nonton TV, dari mancing, dari main, dari kongko, tuh kadang-kadang kita mikirin solusinya. Cuma kadang-kadang karena kita jangan mikir aja, agak ketemu solusinya, oh ujung-ujungnya kepala kita puyeng. Itu yang akhirnya kita jadi sakit. Makanya sekarang nih, jujur aja nih, di kita di Kota Bekasi rumah sakit banyak, apotek banyak, dokter banyak, obat banyak di warung. Karena kebanyakan orang sehat atau orang sakit? Sakit ngapa? Berarti kita kagak sadar kita disuruh sakit. Dari kita nyari duit, dagang, usaha, mondar-mandir, ujung-ujungnya duit kita buat dokter, buat berobat. Itu orang dulu gimana sih? Dia punya guru, datang ke Ustaz Agus tuh, datang ke guru Mutiar, udah, minta doain guru, bacain air, disembur, bok. Kalau gitu, kedap. Lah manjur, lah bapak kita, uang kita, pada hidup kan, umur panjang. Lah iya 90, 100, lah orang sekarang. Teman saya yang asam urat banyak, yang cuci darah ada, baru 40 itu, belum gimana 90, modal kali. Ya, ayo Pak jujur, makanya kita nih, ya harus sadar, ya bini amanah, titipan, ya kita pun suami. Ya, ini badan kita titipan dari Allah. Makanya ketika kita punya bini, dasarnya alhamdulillah. Bini punya suami, alhamdulillah. Kadang-kadang begini nih, bini kadang-kadang kalau duitnya banyak, kagak butuh laki-laki. Laki-laki duitnya banyak yang dicari. Gitu. Ini rusak, makanya kita udah hati-hati Pak. Ya, jangan Pak. Saya punya pengalaman juga tuh. Iya, ada aki-aki, dia HP bininya nikah lagi HP 4. Akhirnya ujung-ujungnya duitnya buras, yang 4 pergi, yang 3 pergi, yang 2 pergi. Ujung-ujungnya balik yang pertama. Yang pertama Pak, udah sakit hati. Tuh hati-hati ngomong tuh. Ini nyata orangnya ada. Itu hati-hati ngomong, gua nyesel. Itu kalau tidur sekarang sama bininya pakai remasol mulu. Agak mau dianuin. Nah itu kenapa udah sakit hati. Empuan kalau hatinya dibikin sakit, gua apa kapan juga diinget. Empuan alis biara. Loh iya, itu gara-gara berantem sekarang nih hari ini. 5 tahun yang lalu ingat itu dia. Betul nggak? Lah iya, berantemnya sekarang. Itu yang lama-lama diungkit hari ini. Lah jujur aja Pak, makanya sadar. Perempuan kapan ingat kebaikan kita? Ketika kita udah meninggal dunia suaminya, baru sadar perempuan. Gimana yang mau nikah lagi, Mbak Yu nikah lagi, ayo Teh mau nikah lagi? Enggak ada suami. Suami saya baik banget, enggak, saya nggak mau nikah lagi. Kenapa? Kebaikan kita baru ingat ketika kita udah mati, lagi hidup nggak diomelin mulu. Lah, betul nggak? Lah jujur dia, lah burung mutiara memang
begitu tuh 2 kali tuh nikahin orang mau burung mutiara, saya datang lagi, gitu. Emang begitu kita. Ayo makanya sadar, ayo Pak. Nih, ya malam hari ini Neng Hobibah dan Bang Irfan, ya harus sadar dulu bahwa nikah ini bukan mainan, ini seumur hidup. Ya, nanti punya anak, kemudian punya cucu, ini kita jaga nasab kita, keturunan kita. Ya, jelas bapaknya siapa, emaknya siapa. Kemudian kita didik anak kita jadi generasi terbaik, jadi zuriyah yang solihin solihah. Robbi habli minas solihin, kita doain keturunan kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, maka Pak, istri kalau digabungin sama wanita yang solehah, itu efeknya dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Kalau bini yang soleha digabung sama anak, ditempelin sama anak, itu jadinya qurrata ayun, sedap dipandang mata. Tapi ingat, makanya jangan salah kalau punya anak nanti didiknya. Ya, ketika punya anak dididiknya sama duit, sama harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, jadinya fitnah. Hati-hati. Kita juga didik bini kita, ya. Kadang-kadang bapak punya duit banyak nih, 10 juta, bini kasih 6 juta Pak, 4 juta umpetin. Bener ya, saya ngajarin, saya dari guru saya nih. Nah iya, jangan dikasih 10 juta semua. Giliran kita tanya, mana nih duit 10 juta? Habis lah. Gitu, buat ini, buat itu, buras. Nggak usah nyari lagi. Gitu. Lah iya, kadang-kadang kita begitu tuh. Jangan semua diserahin begini. Akhirnya kalau nongkrong, pergi ngaji, ngumpul, di arisan, ya duit gua mau bini gua semua, duit dikasih bini semua. Nah itu laki jadi tolol. Jangan Bang Irfan, mana jangan jadi tolol. Nah, iya, laki kudu punya simpenan. Itu yang disimpan itu namanya harta. Ntar kalau bini kita udah mulai ngomel, nah itu tarik 100.000, diem lagi dia. Lah iya, dia mulai ngomel lagi, tarik lagi 100.000, diem lagi dia. Nah itu kita dikasih akal Pak. Makanya perempuan akalnya 1, nafsunya 9. Laki-laki akal 9, nafsunya 1. Ingat, laki-laki malunya 1. Kalau perempuan malunya 9. Makanya perempuan ya kagak ada perempuan godain lelaki gitu. Kalau lelaki emang kiu. Ya. Neng, cewek gitu, kagak nengok janda gitu. Ya. Karena gitu kita. Kenapa? Emang lelaki begitu, cuma godain doang, berani. Dan lo gila ditantangin, berani lo nikahin gua. Bentar dulu dah. Ya, belum ada modalnya. Karena gitu kita lelaki takut. Padahal buku nikah sama guru mutiara berapa duit sih? Kalau di bawah tangan berapa duit sih dia? Lah iya bisa kong kali ikut, kan yang penting halal Pak. Kadang-kadang kita begitu, kita pengenan dosa. Ya padahal kalau dosa lah besok Pak di akhirat kita mati bagaimana? Makanya ayo sadar, kanten, keluarga besar. Ya Bang Sinan besok nih, mau acaranya besok ya. Undangnya tanggal 6 Desember tuh ya. Ya, walimahnya tanggal 6 Desember ini. Ya hari Sabtu ya. Nah ya besok Bang Sinan nih, saya pesan nih dari guru saya. Besok acaranya mau hujan mau panas Iya jangan pakai nyari pawang hujan. Iya kadang-kadang kodok ikat kalau hujan. Ya di atas tenda bakal turun. Iya ikat dia kencang bakal turun. Lah iya jangan begitu Pak, enggak. Mau hujan mau panas, intinya kita hajatan apa? Tamunya datang sehat bawa duit, ada kondangan. Lah kadang kenter panas Pak kalau hujan, tamu ada datang. Buat apaan? Ya kita jangan salah doa. Doa biar kagak hujan.
tamunya kan didoain biar sehat, biar pada punya duit, pada punya rezeki. Kita doain tamu kita yang udah kita undang, mudah-mudahan ingat kita, biar dia pada sehat, pada punya duit, pada punya waktu, ingat kita, sayang kita, peduli sama kita, datang ke rumah kita. Alhamdulillah, kan kita hajatan juga didatengin, tamunya pada datang, kan kita alhamdulillah. Kalau malam hari ini kita nyempetin waktu datang kemari, alhamdulillah. Jujur aja nih guru-guru Ustadz Kiai nih, guru Mutiar, guru Agus, ya tadi habis Jumat taklim belum tidur itu dia, minum kopi itu, minum kopinya bukan itu dia. Lah iya, capek Pak. Tapi makanya kudu sayang sama guru, ya. Di kampung Pak kita kalau nggak ada guru, ya nanti bahaya Pak. Ujung-ujungnya lah itu kita di kota, Bintara 14 udah kota, bukan kampung lagi kita. Kalau kita nggak punya guru, lah itu ntar kita bingung mau nyari siapa. Kita pergi haji dewek-dewek, ayo ngikutin rombongan siapa kita. Nah yang pergi haji kan itu ada kloter, ada kelompok, ada grup, ya ada apa lagi? Regu, nah itu terhadap pimpinannya, siapa ketua regunya? Nah iya, kalau kita bukan regunya, ada nggak jatah makan kita? Nggak ada. Nah itu, makanya kita udah punya guru, ntar guru punya guru lagi, gurunya punya guru lagi. Lah iya naik dah sampai Nabi kita Muhammad. Lah iya, dari guru mana? Guru di sini dulu Pak. Bapak orang Bintara yang dekat, lah gurunya orang Bintara. Kenapa? Dia paham wilayah, tahu. Kadang-kadang kita guru yang mana-mana kita cari, yang dekat kita buang. Lah itu tiang listrik, nyantel ke tiang listrik ini dulu, kagak langsung di Jatiluhur, konslet. Lah iya makanya kesini dulu nih, nyambung. Lah iya itu, ntar ada ijab kabul. Akhirnya kita punya guru, ntar hidup kita enak Pak. Kita ngadu punya masalah, ketemu solusi. Lah itu, akhirnya hidup kita nikmat adem. Ntar rumah kita jadi baiti, jannati, rumahku, surgaku. Nah, kelamaan udah lihat. Tuh iya. Saya offset ini dah. Ya, mohon izin Tuan Guru, mohon maaf saya jadi kelancokan ini. Ya, jadi malam hari ini ya saya mohon maaf kebanyakan ngomong ya, karena emang saya sadar di sini saya tamu, saya diundang Pak. Ya, Guru Mutiar udah WA, Bang Sinan juga udah WA udah lama. Jadi malam hari ini saya bisa hadir di sini. Ini baru kali ini nih saya masuk lagi nih Bintara nih, Guru Mutiar udah lama. Ya dari kemarin kita main di Tangerang sama Sunter mulu Pak. Jadi jauh-jauh banget kadang-kadang begitu Pak, kampung orang ya ibarat tukang bangunan, kontraktor. Rumah orang kita dandanin bagus, rumah kita bocor, rumah kita itu tiangnya rubuh. Nah itu makanya Pak, kadang-kadang gitu. Nah ini makanya kita sadar nih, kita udah mulai tua, kita udah mulai sadar. Nah ya ayo kampung kita rapiin bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng. Lah iya, mudah-mudahan kampung kita jadi berkah. Kan begitu, rumahnya pada jadi sorga, anaknya soleh, solehah, kan begitu. Hidupnya, wilayahnya, kampungnya turun berkah dari Allah. Enak apa enggak kita? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu wilayah, satu kampung, satu negeri beriman, yakin sama Allah, percaya, bertakwa, Allah akan buka keberkahan dari langit, Allah akan buka keberkahan dari bumi. Pak, syarat Bapak dapetin duit kalau ngikutin Quran itu takwa. Makanya nih Bang Irfan sadar, ingat sama Allah, minta sama Allah. Iya, kerja itu cuma usaha doang. Kadang-kadang kita usaha keras kok,
Kita kerjanya keras, capek dari pagi berangkat, dapat duit, kaya, agak kuntet-kuntet juga. Betul sih, lah bener sih kita mah. Kita lihat tuh tukang kadang-kadang pagi udah neteng pacul kan, bawa semen ke sono, mondar mandir, lah kaya, lah segitu-gitu juga ngasih kontrak-kontrak juga. Lalu rumah orang juga bagusin bertingkat, 3 tingkat. Lah itu kadang-kadang lah emang itu loh Pak. Ketika nikah itu udah di rizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun ausakiyun, udah jelas nih. Bang Irfan sama Neng Khofifah jodohnya udah ditaker, rezekinya udah ditaker. Makanya biar rezeki kita nambah apa? Bersyukur lah yang sakartu lah dan nabung lah, itu rezeki kita nambah. Kemudian kita bertakwa, min haitsu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Buktiin, saya Nahrawi bisa ngomong begini, saya buktiin Pak, bukannya cuma ngomong. Kadang-kadang ada tuh yang rame tuh di TikTok, di TV, iya Ustaz ngajakin sedekah, tahu rame nanya, itu dari mana? Dua, itu kayak tren. Lah iya lah, bagaimana sih nyuruh orang sedekah? Tahu dia nanya itu dari mana lah? Mari ngajarin orang enak banget lah itu lah. Makanya Pak, lihat aja guru Mutiar, Ustaz Agus, emang kerjanya capek dia. Lah di rumah, tahu ada orang nikah, lah 1 juta, 2 juta. Ustaz Agus diundang ceramah ke sono, 1 juta, 2 juta. Ayam, lah tanya aja Pak. Lah itulah berkah, nggak minta. Kalau minta Pak, lah ya udah. Itu pakai jablay, ada harganya 80 juta, 20 juta. Ini short time mau long time. Kalau gitu, itu jablay. Lah, masa kiai guru kayak pelacur? Lah iya, mau jadi pelacur kalian. Ya kadang-kadang ya itulah Pak, makanya kadang-kadang begitu tuh Pak. Ya kita kadang-kadang jangan sampai salah guru Pak. Ya kadang salah mirip guru. Ya kadang orang mana-mana lah itu dipanggil kiai. Sekarang yang muda-muda Pak, yang pada nipu itu panggilannya kiai, haji. Udah kita yang kenal, yang tahu lagunya, buset. Kotak amal dibuat uang ke rumahnya, gitu. Lah iya jujur aja Ji. Lah iya. Lah kalau saya masih hormatan sama Guru Agus. Dia kan di megang masjid, dia cuma ngopi doang. Ya udah ngalor gitu. Lalu kemudian berkah, muridnya banyak, ngajar talim ke sono kemari, mundar mandir. Lah itu. Kadang-kadang yang begitu Pak, lah itu kadang-kadang ini bikin kita air jadi rusak. Lah iya makanya ayo kalau kita kompak, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita ngumpul, kita bersatu, akhirnya kita kuat, kita peduli, kita sayang. Laki sayang sama bini sayang sama laki, anak sayang sama bapak sama emak sayang sama anak. Kan gitu, jadi nyambung. Guru sayang sama murid sayang sama guru. Lah iya, kadang-kadang kan ada murid songong sama guru takut sama murid. Ya kan ada yang begitu. Lah iya sama, anak takut sama orang tua. Lah iya, ada juga orang tua takut sama anak. Kan ya ini kan rusak Pak, gimana tercipta rumahku surgaku. Makanya ayo sadar, lewat Walimatul Rusi malam hari ini ya kita sadar bahwa nih nanti hidup kita ujung-ujungnya kita bakal mati. Ya sebelum kita mati, ayo ciptain surga di dunia. Lewat apa? Lah itu lewat istri kita, lewat anak kita, cucu kita, keturunan kita, jadi zuriyah solihin dan solehah. Akhirat ntar hidup kita nikmat, rumahku jadi surgaku. Rumah surga itu bukan gedenya Pak, banyak rumah gede loh di komplek. Pagi dijemur, siang dijemur, sore dijemur.
gitu ya. Lah apaan dia kagak nikmatin kok duitnya, mobilnya dia nikmatin. Makanya bapak yang belum punya mobil lah minta mobil, wasilah siapa? Anak, kalau udah 40 ke atas. Kalau 40 ke atas bapak pengen kaya, nggak bisa udah. Adanya lewat siapa? Lewat anak kita. Nah iya makanya ayo kita sadar nih, jangan nyari dunia. Yang 40 udah balik, udah tobat, ingat sama Allah. Iya kembali tuh, kita tobat, ngaku banyak salah. Udah jangan paling bener itu jadi setan. Kalau gini ngomel pak, saya meratekin gitu di rumah tuh dari guru. Kalau gini kita marah, ya itu gini kita dalam ada setan. Apa yang kita ucapin sebagai imam? La haula wala quwata illa billah. Masih ngomel juga, ucapin lagi la haula wala quwata illa billah. 2 kali, masih ngomel lagi la haula, lebih kencang tuh, wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan illa billah kecuali izin dari Allah. Tinggal pak ngopi diem. Saya udah praktekin begini saya manjur. Nggak usah ke paranormal nyari orang pintar, ada itu pakai la haula wala quwata illa billah. Tapi ingat, bukan di mulut. Teman saya pernah, Ji, bini gua ngomel WA saya, gua baca ucapan lu Ji, la haula wala quwata illa billah. Ngambil pisau ke dapur Ji. Lari Ji, musuh mati lu. Nah iya, kenapa? Ketika saya tanya lagi, saya telusurin, ucapannya cuma di mulut, bukan di hati. Kalau keluarnya dari hati, la haula wala quwata illa billah, adem pak. Maka sadar ya, kita hidup dasarnya la haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa kerja, bisa naik motor, bisa ngopi, bisa makan, bisa minum, bisa napas malam hari ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama awliya illah wa liman sa'a bil wilayah. Binati siha salama afiyah barokah sa'ada rizki jannah shifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim. Sulila lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian kurang dan lebihnya mohon maaf, banyak salah, banyak hilaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada usia umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, kamu masih sendirian. Wallahu muwaffiq ila qomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.